Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vetika Stianela Damayanti. Saya dari kelas reguler Malam Manajemen di STIM Hardika Surabaya. Untuk melengkapi tugas-tugas kuis akhir semester genap ini dari mata kuliah Ekonomi Makro, saya akan menyampaikan soal-soal dan jawaban dari saya. Soal yang pertama adalah pemahaman mengenai ekonomi digital dapat diibaratkan seperti lari maraton, bukan lari jarak pendek, yang membutuhkan waktu yang sangat cepat. Karena itu, memahami posisi Indonesia saat ini yang berada dalam kategori breakout di mana tingkat kemajuan digital rendah, sehingga perlu didorong kemajuan digital untuk naik kelas menjadi negara stand up. Melihat fenomena tersebut, bagaimana arah strategi kebijakan ke depan dalam menghadapi ekonomi digital? Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia atau faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Adalah perkembangan ekonomi digital begitu pesat dan eksponensial. Fenomena tersebut telah memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Pemahaman ekonomi digital tidak hanya e-commerce, tetapi juga mencakup semua sektor seperti transportasi, edukasi, pertanian, manufaktur, dan komunikasi. Ironisnya, banyak dari kita yang ternyata belum sepenuhnya memahami ekonomi digital yang tumbuh pesat dan potensial di Indonesia. Pemerintahan diharapkan tidak hanya fokus kepada fiscal dan monetary policy. Pemerintah perlu memberi pemahaman komprehensif mengenai literasi ekonomi digital bagi stakeholder dan masyarakat yang terlibat. Ini diyakini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat sehingga mampu mendorong pelaku usaha ekonomi digital merespon arah kebijakan pemerintahan ke depan. Pada akhirnya diharapkan ekonomi digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing yang produktivitas, serta mewujudkan kerjasama perekonomian dan perdagangan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, ekonomi digital juga harus dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan, baik masyarakat yang menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Jadi sama rata, tidak membeda-bedakan, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan, sehingga potensi lebih merata. Yang pertanyaan kedua adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan telah merambah ke berbagai segmen ekonomi. Ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam berbagai bentuk layanan keuangan vintage maupun layanan keuangan digital enabling di luar bank maupun lembaga keuangan lainnya, berpotensi menciptakan shadow banking. Melihat hal tersebut, bagaimana langkah bank sentral dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi? Berikut adalah jawaban saya. Pertama, terjadi penguatan kondisi di mana sejumlah negara lebih mengandalkan internal dalam perdagangan ketimbang perdagangan internasional. Ini ditandai dengan terus berlangsungnya kategori perdagangan seperti perang dagang AS melawan Cina, perang dagang AS ke Uni Eropa, dan beberapa negara lain. Kedua, khususnya di negara-negara maju, respon kebijakan termasuk dari bank sentral tidak bisa hanya mengandalkan suku bunga. Dampaknya
efektivitas kebijakan suku bunga khususnya di negara-negara maju guna mencapai stabilitas harga atau mendorong pertumbuhan menjadi kurang efektif. Semakin maraknya digitalisasi di bidang ekonomi maupun keuangan. Di bidang ekonomi misalnya muncul banyaknya startup atau e-commerce. Yang ketiga, pertanyaan terakhir, wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang menjangkit COVID-19 segera mengambil tindakan cepat untuk menangani wabah tersebut untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, termasuk negara Indonesia. Menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintahan menghadapi COVID-19? Dan pendapat saya adalah pembatasan sosial yang dimaksud Jokowi berbeda dengan karantina wilayah yang menurut School of Bloodfanic Universitas Oxford adalah pembatasan kegiatan berpergian atau kerumunan di suatu daerah. Meskipun sudah dilakukannya PSBB yang kita laksanakan sekarang, masih banyak masyarakat Indonesia yang melanggar dengan alasan bekerja karena keadaan ekonomi. Ya, ekonomi Indonesia saat ini menurun karena wabah tersebut. Wabah virus ini membuat kerugian besar. Hampir semua kalangan di Indonesia banyak yang mengeluh dan menjadi korban atas adanya wabah ini. Banyak pegawai yang di PHK, banyak perusahaan yang tutup dengan keadaan saat ini. Keadaan ekonomi saat ini menurun dan banyak kerugian finansial yang dirasakan semua masyarakat Indonesia, maupun yang kalangan atas maupun kalangan yang rendah. Karena virus ini atau wabah ini, bencana ini tidak mengenal sosial, tidak mengenal derajat kita, tidak mengenal berapa banyak uang yang kita punya. Dan semoga wabah ini segera berakhir dan Indonesia dan semua dunia menjadi normal kembali. Amin. Cukup sekian jawaban yang saya miliki, yang saya sampaikan. Untuk benar atau salahnya jawaban saya itu adalah kekurangan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah saja, dan jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan. Dadah.